Bagaimana cara menghapus huruf ataupun kata sekiranya salah? Ada dua hal yang perlu bisa dilakukan di sini. Pertama, bisa menggunakan backspace yang ada pada keyboard. Backspace, back artinya belakang. Itu artinya yang dihapus di bagian belakangnya. Coba kita praktikkan. Nah, yang bagian belakangnya yang dihapus seperti itu. Bagian belakangnya yang dihapus. Kita Ctrl Z. Seandainya kita ingin membatalkan. Ctrl Z, kita ingin membatalkan. Seandainya, salah. Ctrl Z saja. Kita kembali ke pekerjaan sebelumnya seperti itu. Nah, berbeda dengan delete yang ada di keyboard bagian atas sebelah kanan atas. Delete yang dihapusnya kata sesudahnya, sesudah kursor ini. Nah, kata sesudahnya yang dihapus. Oke, berbeda ya kalau backspace kata sebelumnya. Ini backspace, ini delete. Berbeda ya. Kita Ctrl Z, kita kembalikan ke awal ya. Kita Ctrl Z lagi. Nah, oke, kecepatan Ctrl Z-nya. Oke, itu yang pertama terkait dengan keyboard kita. Kemudian yang harus diketahui di sini adalah fungsi panah. Oke, di sini ada panah ke kiri. Oke, ke kiri, panah ke atas, panah ke kanan, panah ke bawah. Oke, terserah. Di sini adik-adik silakan dimainkan saja. Itu yang kedua. Kemudian yang lebih lanjut yang harus dipahami adalah fungsi tombol shift pada keyboard. Oke, tombol shift. Sepele, tapi banyak yang nggak tahu. Seperti itu. Kita enter dulu ya, kita buat di sini. Oke, fungsi shift. Fungsi yang pertama, dia ada dua paling tidak. Fungsi yang pertama, ketika kita menekan shift, kemudian kita menekan huruf, dia akan menjadi huruf besar. Nah, dia menjadi huruf besar. Ini kakak sambil menekan shift ya. Dia menjadi huruf besar semuanya. Ketika kita lepas, dia akan menjadi huruf kecil. Oke, itu fungsi shift yang pertama. Fungsi shift yang kedua, ini kita backspace, menghapus belakangnya. Dia ingin mengaktifkan, oke, kita perhatikan di sebagian keyboard kita ada dua fungsi ya. Kita lihat, di angka 1 di atasnya ada tanda panah. Di angka 2 di atasnya ada tanda add. Di tanda titik koma ini di atasnya ada tanda titik 2. Koma bawah ada koma di atas. Ketika kita menekan shift, maka yang berfungsi adalah yang bagian atasnya. Ini titik 2. Oke, panah di atas, titik tanda kutip, tanda pagar, tanda add, tanda seru. Ini yang berfungsi yang bagian atasnya. Tapi ketika kita lepas, yang berfungsi adalah yang bagian bawahnya. Itu fungsi shift yang kedua untuk mengaktifkan fungsi tulisan pada keyboard yang ada pada bagian atasnya. Itu rasanya terkait dengan keyboard yang perlu diketahui oleh pemula. Oke, lebih lanjut akan kita pelajari lagi nanti ya. Mantengin saja channel kakak ini seperti itu.